Pagoda Buddha Gaya Watugong merupakan tempat ibadah untuk umat Buddha yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan markas Kodam 4 Diponegoro Watugong, Semarang. Pagoda ini menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 45 meter. Pagoda ini memiliki 7 tingkatan yang didesain semakin ke atas semakin menyempit. Desain arsitekturnya yang indah membuat Pagoda Buddha Gaya Watugong ini begitu dikagumi oleh berbagai kalangan. Pagoda dengan aksen warna merah dan kuning ini memiliki 7 tingkat, yang bermakna seorang pertapa akan mencapai kesuciannya pada tingkat ke-7. Pagoda Buddha Gaya juga dikenal dengan nama Pagoda Dewi Kwan Im. Sebutan ini ditujukan karena terdapat patung Dewi Kwan Im alias Dewi Welas Asih yang akan menyambut Anda saat berkunjung ke sini. Pagoda ini juga memiliki nama lain Pagoda Metta Karuna atau Pagoda Cinta Kasih, karena keberadaannya untuk menghormati figur Kwan Si Imposat, Sang Dewi Cinta Kasih. Saat berkunjung ke vihara ini, tidak ada aktivitas religi khusus yang terlihat kecuali beberapa umat Buddha yang sedang berdoa di depan patung Dewi Kwan Im. Aku bersama 2 orang temanku waktu itu memasuki komplek wihara yang berlokasi di daerah Watugong, Ungaran, Semarang dengan nuansa Tiongkok. Terasa sangat kental di sini, ditambah dengan adanya pohon rindang tua yang disebut etnis Tionghoa sebagai pohon Bodhi di halaman depan. Pohon Bodhi telah ditanam sejak tahun 1955. Di bawah pohon itu terdapat patung Buddha berwarna emas. Di sini juga terdapat bangunan vihara Dhamsala yang mengadopsi unsur bangunan budaya Jawa, di mana vihara ini dibangun secara tidak sengaja berbentuk bangunan khas negeri Tiongkok. Adapun unsur bangunan Jawa yaitu joglo yang tampak pada bagian atapnya, suatu harmonisasi pertukaran budaya yang sudah berdiri sejak tahun 1955. Sebelum memasuki komplek Pagoda Budaya Watugong, alangkah baiknya kita mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan. Sebelum kita memasuki gerbang kompleks Watugong, terdapat sebuah batu alam asli yang berbentuk seperti gong dan akhirnya dipakai sebagai nama kawasan di sekitar vihara sejak dahulu kala. Di sini terdapat maklumat Raja Asoka yang berisi jangan membanggakan agama sendiri dengan mencela agama lain. Dengan menghargai agama lain, maka akan bermanfaat bagi agama sendiri dan agama lain. Bila berbuat sebaliknya, akan merugikan agama lain. Ini merupakan jalan utama masuk ke area Pagoda Buddha Gaya Watugong, dan saat pertama kali menginjakkan kaki di sana, kita akan disambut oleh patung Dewi Kwan Im yang berada tepat di depan sebuah pohon. Pohon tersebut biasanya digunakan oleh para wisatawan untuk menuliskan harapan mereka, karena pohon ini diyakini oleh orang-orang dapat mewujudkan apa yang kita impikan. Kita dapat menuliskan harapan kita pada sebuah pita yang dibeli di dalam vihara seharga 10.000. Semakin tinggi kita memasang pita harapan di pohon, maka harapan kita akan lebih cepat dikabulkan menurut tradisi lisan yang telah beredar. Bentuk relief yang ada di vihara ini pun sangat unik, dominan menggunakan simbol naga karena Buddha merupakan agama bawaan dari Cina. Di pintu masuk dekat tangga pada pagoda terdapat sebuah tempat yang digunakan sebagai tempat untuk menaruh lilin dan sesajian lainnya. Di dalam pagoda terdapat patung Dewi Kwan Im yang berada di setiap sisi. Itu agar cinta dan kasihnya menyebar ke seluruh penjuru. Di dalam pagoda terdapat sebuah patung Siddhartha Gautama besar yang digunakan sebagai tempat ibadah umat Buddha. Alat ibadahnya pun dijual secara bebas, dalam arti dijual tanpa adanya kasir. Jadi, kita membayar sesuai dengan harganya dan uangnya kita masukkan ke dalam kotak uang yang telah disediakan. Di samping pagoda terdapat sebuah patung Siddhartha Gautama yang sedang tertidur, dan ada lagi sebuah rancangan patung Buddha besar setinggi 36 meter yang terbuat dari perunggu, yang terdiri dari tingkat dan dasarnya akan ada 9 model patung Buddha sebanyak 9.999 patung. Dan yang terakhir ada tempat atau ruangan meditasi untuk umat Buddha. Demikian video ini saya buat.
sahabat, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat.